Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Haziratul Zahra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan kedudukan hukum, yaitu dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, untuk slide pertama. Hukum adalah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Lalu, pengertian hukum secara etimologis berasal dari bahasa kata law atau Inggris, dari rechts dari Belanda, loi atau droit dari Prancis, ius dari Latin, directo dari Spanyol, diritto dari Itali. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu yang berarti memutuskan suatu perkara. Ini definisi hukum menurut para ahli. Di sini ada 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut R. Sueroso. Pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh berwenang yang berguna untuk mengatur tata hidup bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum dari yang melanggarnya. Yang kedua, menurut Abdul Qadir Muhammad adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis mempunyai hak sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Dan yang terakhir, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan atau perintah dan larangan yang mengurus kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya, dari semua kesimpulan apa sih itu pengertian hukum? Di sini, hukum adalah seperangkat aturan atau norma atau tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam bermasyarakat. Lalu ada hakikat hukum. Hakikat itu apa sih? Jadi, hakikat hukum adalah alat pengendali sosial yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Di sini ada perbedaan hukum dan hakikat hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan hukum. Hukum itu yang pertama seperangkat aturan atau norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, bisa tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, atau peraturan, maupun tidak tertulis seperti adat atau kebiasaan. Yang ketiga, mengatur, memaksa, memberi sanksi, dan menjaga ketertiban. Hakikat hukum, sedangkan hakikat hukum di sini yaitu yang pertama ada inti, esensi, atau makna mendasar dari hukum itu sendiri. Yang kedua, bukan bentuk nyata, melainkan konsep filosofis yang menjalankan mengapa hukum itu ada. Yang ketiga, menunjukkan tujuan terdalam hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ini ada fungsi hukum,
Jadi, hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat sosial secara luas dan tertib. Yang di sini ada 5 fungsi hukum, yaitu yang pertama sebagai norma sosial tertinggi, dan yang kedua sebagai alat pengendali sosial, yang ketiga sebagai saran mewujudkan keadilan, yang keempat sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, dan yang terakhir yang kelima sebagai alat pembahasan dalam masyarakat. Ada 3 kedudukan hukum. Jadi, di sini ada definisi hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses politik. Itu adalah pengertian dari kedudukan. Di sini ada 3 kedudukan hukum. Yang pertama, sebagai norma tertinggi. Apa sih itu yang dimaksud dengan norma tertinggi? Jadi, norma tertinggi sebagai aturan dasar yang menjadi standar tertinggi dalam suatu negara. Semua peraturan lain seperti hingga kebijakan daerah harus tunduk dan hukum tertinggi, biasanya konstitusi atau undang-undang. Hukum pada posisi ini menjadi tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya sebuah hukum. Yang kedua ada sebagai dasar penyelenggara hukum, yaitu menjadi pedoman utama bagi pemerintah dalam menjalankan hukum dan wewenangnya. Segala tindakan penyelenggaraan hukum harus berdasarkan hukum atau prinsip Rechtsstaat atau negara hukum. Tanpa dasar hukum, kebijakan atau tindakan pemerintah dapat dianggap penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, dengan demikian, hukum memastikan penyelenggaraan negara berjalan dengan tertib, terarah, dan akuntabel. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup masyarakat. Pedoman hidup masyarakat yaitu seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum mengatur hubungan antar warga agar tertib, damai, dan berkeadilan. Hukum memberi batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk melindungi hak setiap orang, karena setiap penyelesaian konflik secara adil. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup rukun dan teratur. Jadi kenapa kita itu sangat membutuhkan hukum dan normanya. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu siapa yang memiliki kedudukan hukum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih yang memiliki kedudukan hukum di negara kita ini. Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum memiliki 2 hukum. Adalah yang pertama, individu atau orang perorangan. Setiap manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia dianggap sebagai subjek hukum yang cakap untuk memiliki hak dan kewajiban. Namun ada batasan bagi beberapa individu yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan. Yang kedua ada badan hukum. Badan hukum adalah suatu entitas yang oleh undang-undang diakui sebagai subjek hukum, terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Terpisah dari individu-individu yang membentuknya itu, mereka memiliki hak dan kewajiban sendiri, kekayaan terpisah, dan dapat melakukan hukum atas namanya, seperti contoh perseroan terbatas atau PPT, yayasan, dan lainnya.
Untuk slide berikutnya, di sini ada tujuan hukum menurut para ahli. Ada 3 tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roscoe Pound, memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau yang artinya hukum dapat digunakan untuk mengubah dan mengarahkan masyarakat untuk menuju kemajuan. Yang kedua, menurut Suerjono Dirjosisworo, menekankan tujuan hukum untuk melindungi individu dalam bermasyarakat demi mewujudkan suasana yang aman, tertib, dan adil. Yang ketiga, menurut Suharjo atau mantan Menteri Kehakiman, ternyata tujuan hukum adalah untuk melindungi kepastian manusia, baik secara aktivitas atau menciptakan kondisi sosial yang adil, maupun mencegah terjadinya ketidakadilan. Karena sering terjadi di Indonesia ini, hukum terkadang masih mencegah terjadinya ketidakadilan dalam bermasyarakat, karena setahu kita Indonesia masih tetap dengan hukumnya yang emang sudah ditentukan oleh pihak yang menentukan. Untuk slide berikutnya, jadi dari ketiga pendapat para ahli ada tujuan hukum. Apa sih itu tujuan hukum? Intinya, secara umum para ahli sepakat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam bermasyarakat. Dalam negara ini kita membutuhkan hukum itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada 5 manfaat belajar hukum, yaitu yang pertama, ingin mengetahui peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam bermasyarakat serta hak dan kewajibannya. Yang keempat, ingin tahu sanksi apa yang dilanggar itu. Fasilitas hukum itu akan sanksi jika dia melakukan atau melanggarnya. Semuanya itu memiliki sanksi yang berbeda-beda. Yang kelima, ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan yang melanggar hukum. Baik. Sekarang untuk kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, di sini ada kesimpulannya. Jadi, hukum pada hakikatnya adalah fondasi utama bagi keteraturan, keadilan, kepastian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan hukum pada kedudukan tertinggi atau supremasi hukum, di mana tidak ada suatu pun individu atau lembaga